Oke, di sini kita buka saja jadwal piket part 1 yang sudah dibuat. Bagi sobat yang belum membuatnya bisa klik di pojok kanan atas untuk menuju ke tutorial part 1. Dan di sini kita lanjut. Sebelum kita melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan, di sini untuk mempermudah kita beri nama, misal dulu ini jadwal piket. Oke, di bawah diklik kanan saja ada rename ya, beri aja jadi jadwal piket. Kemudian kita buat sheet baru, tanda plus di sebelahnya. Oke, ini masih kosong. Nah, di sini bertujuan agar data jadwal piket kita ini tidak terlihat belepotan. Kita akan buat di sheet 1 ini, kita beri nama misal database ya, database. Di database ini kita buat dulu ketentuan piketnya, misal di sini piket ya, piket pertama piket pagi, sore, malam, off misal P1 kan ya, P2 ada P2, kemudian ada SB1, SB2, SB3 dan 4. Oke. Nah, di sini kita buat pemisahan biar tidak pusing nanti mana datanya, mana keterangannya. Oke, kita kasih bold, terlihat pemisahnya bahwa data dari piket itu ada pagi, sore sampai SB4. Sini bisa kita tambah lagi, misal libur, libur. Oke. Untuk pagi kita buat bantuan, di sini bantuan saja, bukan merupakan acuan dasar. Misal pagi kita mau nanti warnanya menjadi warna green, ini orange misalnya. Kemudian malam kita mau jadi white dengan ketebalan darker 50%. Kemudian off kita akan beri menjadi warna merah yang agak tua sedikit. Oke, P1 P2 biar aja putih. Kemudian libur. Nah, di libur sini kita tidak buat perubahan pada format warnanya, namun yang kita rubah adalah format warna pada tulisan, bukan berada pada filenya atau backgroundnya di sini, namun tulisannya yang akan kita buat jadi merah tebal. Kita buat keterangan di sini biar agak tidak bingung. Misal ini hitam tebal, misal ini sama putih tebal, dan ini juga putih tebal. Oke, ini untuk mempermudah kita mengingat ketentuan yang kita buat. Kemudian ini misal merah tebal, dan semuanya ini adalah merah tebal. Oke, di sini kalau dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari untuk memanggil seseorang itu kita perlu nama. Jadi di Microsoft Office Excel juga seperti itu. Kita kalau mau memanggil data yang ada di sini atau dimanapun, itu harus kita beri nama agar bisa dipanggil di sheet-sheet yang lain. Jadi kita blok saja dari mana ke mana. Pemberian nama itu ada berapa langkah. Langkah yang paling cepat itu sebenarnya kita cukup klik kanan saja untuk menampilkan pop-up menu. Jadi seperti ini, pop-up menunya sudah tampil, kita menuju ke define name. Sini cukup kita beri nama saja apa. Misal di sini kita beri nama grupnya adalah piket. Nah, ini cara pertama. Ini sini kita oke saja untuk pemberian namanya. Dan cara kedua kita bisa menuju ke formula. Di sini ada define name. Ya, kalau kita ketik tinggal kita beri nama juga berdasarkan data yang sudah diblok. Nanti dia akan buat di sini reverse to, sudah ada berdasarkan data yang kita blok. Ini kita cancel karena sudah kita buat tadi. Atau juga bisa lewat manager, name manager di sini. Nah, ini yang kita buat tadi sudah terdaftar di name manager piket dan datanya sudah ada. Nah, kalau kita lewat name manager tinggal di new saja. Nah, sama ya, tinggal berikan nama apa. Nanti kalau sudah ada namanya, misal cur-cur saja, nah misalnya cut. Oke, jadi di name manager itu sudah terdata dua grup name. Jadi piket yang kita buat pertama dan ini kita buat sembarang dari yang kedua, ini tidak diperlukan, kita hapus saja dengan lakukan delete, close. Oke, untuk pembuatan namanya sudah kelar. Nah, fungsi dari name ini kita akan panggil nanti di
sel jadwal piket untuk diterapkan ke data kita, supaya kita tidak lagi melakukan pengetikan secara satu-satu atau manual, tinggal melakukan pemilihan. Nah, langkahnya cukup mudah. Untuk menerapkan name tadi yang ada di database ini ke jadwal piket, karena sudah diberi nama, jadi mudah untuk dipanggil. Di sini kita blok semua data, dia akan diterapkan ke mana. Di sini kan tidak ya, jadi hanya bagian penginputan saja dia akan diterapkan seperti ini. Kita kontrol seperti ini. Nah, di sini kita masuk ke data. Di data ini ada data validation. Di data validation kita klik saja untuk menampilkan settingannya. Nah, kalau settingan default di validation menawarkan ini value, artinya untuk sel yang ini dia bebas, apa saja bisa diisi di dalam, seperti itu kira-kira maknanya. Dan kali ini kita memberikan batasan berdasarkan group name yang sudah kita buat tadi. Dan di sini kita tinggal masuk saja ke list. Masuk ke list, dia akan tampilkan source, tujuan kita mana gitu. Jadi untuk mempermudah pengisian, sebenarnya boleh kita ketik juga sama dengan tulis saya sini piket, boleh seperti itu. Namun kalau kita bingung name tadi kita beri nama apa ya, jadi kita masuk saja ke formula. Nah, di sini use in formula, tinggal kita klik saja ke use in formulanya, ada sudah situ daftar piket karena baru satu. Kalau lebih dari satu pastinya ini akan lebih banyak terlihat. Jadi tinggal di oke saja piketnya dan kita oke. Nah, secara otomatis di sini sudah muncul lambang segitiga. Lambang segitiga ini menunjukkan kita sudah boleh melakukan pemilihan data. Nah, seperti ini. Jadi sini sudah ada sore, nah itu pagi udah berubah ya. Malam, off. Nah, oke, kita kembalikan ke sore. Oke, untuk melakukan penyelesaian warnanya, nah di sini tahapannya sama, kita blok dulu, kita blok semua seperti ini yang kita perlukan. Penyesuaiannya itu berlaku di daerah mana. Kalau sudah kita lakukan blok seperti ini, kita kembali lagi ke home. Di home ini ada dibilang conditional formatting. Nah, di sini fungsinya untuk melakukan kondisi format pada sel-sel. Jadi ini ada banyak, ada sudah pilihan yang ditentukan, namun kali ini kita buat bebas dengan menggunakan manager rule. Jadi kita atur manager rule-nya. Di sini masih kosong tentunya, dan kita buat satu persatu ketentuan yang kita mau seperti apa. Oke. Aturan pertama misalnya. Nah, di sini ada banyak sekali settingan dan tawaran yang sudah siap. Kali ini kita akan membuat ketentuan bebas dengan menggunakan bantuan format only cell date content, dan di sini ada tawaran defaultnya between, kita ganti menjadi between antara ya, dari mana ke mana. Dan kali ini kita tidak memerlukan antara, namun satu kriteria saja, jadi equal to, boleh menggunakan bantuan pada equal to. Di sini kita bisa isi source datanya apa. Sebenarnya boleh kita isi manual seperti ini, pagi. Nah, pagi formatnya apa, boleh. Namun kali ini kita tidak isi secara manual, mengingat nantinya siapa tahu kita lakukan perubahan kalimat malah menjadi naik, jadi dia akan terdaftar berdasarkan kalimat itu. Dan di sini kita akan gunakan bantuan database. Kembali lagi ke database, kita klik di source datanya dulu, kemudian masuk ke database. Kita klik database-nya dan masuk ke pagi. Oke, di sini pagi formatnya yang akan kita berikan nanti ini warnanya green kemudian hitam tebal. Oke, masuk ke format, kita pilih dulu fill-nya. Fill-nya untuk background ya green tadinya ya, kemudian untuk border tidak ada perubahan. Di font ada tebal dan hitam. Hitam otomatis itu sudah pasti menggunakan warna hitam biasanya. Dan sini cukup kita oke saja. Oke, dan satu udah jadi pagi tadi ya. Kemudian yang kedua kita kembali lagi format cell date content between jadi equal to. Oke, kembali ke base nya, source datanya, kemudian ke base, kita masuk ke sore. Sore kita rubah lagi warnanya. Oke, fill-nya tadi kita gunakan orange. Oke, ini tinggal kita oke. Dan bold-nya kita kembali dulu, ganti fontnya menjadi bold.
oke, dan sudah 2. Oke, new rule lagi untuk ketentuan berikutnya. Nah, berikutnya kita kembali ke equal to sama, kembali ke base malam ya. Malam tadi putih tembus 50% ya, jadi kita format saja, kembali ke background. Oke, ini dia putih tembus 50%, kemudian fontnya bold putih ya, bold white. Jadi kita oke lagi dan buat lagi baru ya. Terus seperti itu sampai semua ketentuan yang kita buat itu sudah terdaftar di base nya. Dan berikut adalah off merah tebal putih. Oke, untuk formatnya kita gunakan backgroundnya merah, kemudian fontnya tebal, warnanya putih. Ini oke lagi. Nah, ini sudah ada 4 kriteria. Tadi libur juga ya, libur merah semua. Oke, new rule sama konten equal to, dan libur ini boleh kita tulis saja LIBU bur, boleh seperti itu. Misal di sini kita akan coba L, jadi di bol merah ya, libur bol merah. Oke, nah sudah ada L dan I lagi. Ini kalau ditulis manual datanya boleh seperti itu. I format lagi, bol warna lagi merah, oke lagi, sudah ada di B lagi, konten equal to, bisa percepat, B lagi, formatnya tebal warna merah misalnya. Oke lagi, sudah ada B, U lagi, libur equal to dan U. Oke, tebal merah. Ini cukup simpel sebenarnya kalau sobat sudah memahami prosedurnya. Penerapannya bebas, bisa diterapkan dengan apa saja. Di sini kita coba menerapkan berdasarkan jadwal piket misalnya. Dan oke, kalau kita lihat sudah ada libur. Oke, libur sudah merah semua, tebal merah. Dan ini tadi otomatis pagi, sore, malam off. Oke, tinggal di apply. Kalau kita sudah lakukan apply, otomatis ini akan melakukan penyesuaian. Apply, nah dia akan melakukan penyesuaian karena sudah kita berikan ketetapan apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh sel ini di conditional formattingnya. Jadi ini format berdasarkan kondisinya. Jadi kondisi formatnya kita buat seperti apa ya, tadi sudah kita buat ketentuannya, otomatis selnya akan menyesuaikan ketentuan yang sudah kita buat. Ini tinggal di oke saja. Oke, biar terlihat tidak terlalu ramai, kita buat garis tengahnya ini agak sayup-sayup. Kita blok saya seperti ini dan masuk ke sini ya, kembali ke fontnya. Oke, more border. Ini kalau diklik kanan ada juga perintahnya format cell sama ya. Jadi di sini juga format cell. Jadi fungsi dari klik kanan itu adalah pop up menu. Pop up menu itu beda-beda dalam setiap kondisi, dan di sini ketika kita lakukan pop up menu, di sini ada tampilan tambahan. Berarti copy paste boleh diterapkan, kemudian insert delete boleh, filter dan sebagainya boleh, dan komen boleh. Namun kita perlukan kali ada format cell. Oke, dan di sini kita akan berikan warna di sini, colornya apa, misal kita buat dia 15% darkernya, agak meredup sedikit, dan kita terapkan di garis tengah. Nah, ini bagian luar bermakna garis luar pada blok yang kita lakukan, dan itu kita maunya tetap tebal saja. Dan untuk garis dalamnya seperti ini, ada 1 2 3 4 sudah diwakili oleh garis tengah ini, dia akan berwarna darker 15 tadi. Oke, jadi kita klik saya seperti ini dan oke untuk penyelesaian akhirnya. Nah, ini sudah selesai, tinggal penyempurnaan saja. Misal atas kita buat sedikit darker juga 15, ini juga 15 biar ada pemisahannya. Oke, di sini juga kita buat cepat saja. Oke, dan ini sudah selesai datanya.
Nah tinggal kalau kita rubah otomatis ya dia akan merubah warnanya. Cancel dulu. Nah coba kita terapkan ke minggu berikutnya. Misal kita copy datanya ke di sini, jangan lupa klik dulu ya untuk tujuan paste nya di mana. Di sini kalau kerenggangan 1 ya di sini, 2 ya di sini. Misal kita mau dia kerenggangannya 1 saja, kita enter sini. Oke. Nah di sini ini tanggalnya tidak melakukan perubahan secara otomatis karena tidak dibuat rumus di sini. Masih pengisian data manual. Kalau kita membuat rumus gampang saja, kita sama dengan dulu, kemudian klik arah tambahan, misal dari sini Seninnya, kemudian mau diapakan, ditambah 1 hari, jadi tambah 1. Oke. Nah maknanya seperti ini. Kemudian untuk Rabu berarti sebelahnya saja sini sama dengan atau plus sama saja sini, kemudian ditambah 1 hari, jadi maknanya seperti itu. Jadi kalau ini kita copy sini, tinggal kita paste atau kita drag tarik juga boleh di copy, kita blok tuh enter, dia akan berubah. Nah misal ke minggu keempat, apakah perubahannya sudah otomatis atau tidak, ini kita hapus dulu karena pasti kosong, belum ada. Minggu ketiga dia akan kembali ke warna putih. Nah kalau kita copy misal ini ke minggu ke-4, ini tinggal di enter. Nah otomatis tanggalnya ini sudah melakukan penyesuaian berdasarkan ketetapan tanggal. Jadi sini 30 April sampai 30, kemudian dihitung ke tanggal 1 Mei. Jadi agak simpel ya, sudah lebih enak dalam mempercepat dalam pekerjaan, sudah lebih membantu dalam penyelesaian pekerjaan lebih cepat, terutama hemat waktunya. Yang ini kita kasih rapat, kita blok seperti ini, kemudian klik kanan delete, atau boleh juga Ctrl Min pada keyboard, kontrol kurang ya. Ya sudah, ini sudah rapat, dan di sini kita bisa lakukan penginputan data bebas. Misal ini dia pagi, misal dia masuk sore lagi, Kamis misal off. Jadi otomatis penyelesaian warna ya sesuai dengan yang sudah kita buat tadi di kondisi semakinnya. Libur otomatis dia akan berubah menjadi warna merah gitu, atau boleh juga ditulis manual aja boleh. Oke, jadi untuk penempatannya di sini kita buat dia di tengah biar terlihat lebih rapi. Nah ini cukup membantu dalam penyelesaian tugas sobat di kantor. Jadi penerapan ini bebas sebenarnya, hanya sekedar latihan saja di sini supaya bisa menerapkan ini di tugas-tugas. Misal kalau di kebun panen boleh ditentukan dengan kriteria ini tadi, ada range-nya. Misal sudah panen hijau, lewat 1-3 hari dia sudah orange gitu, sudah parah terlalu banyak lewat panennya merah gitu dia. Jadi kira-kira seperti itu perubahannya di condition formatting. Dan data validasinya juga bisa diterapkan misal di jadwal, kalau di sekolahan bisa, misal jadwal hadir, jadwal piket, jadwal nyapu, kan enak. Teman-teman tinggal didaftar tuh siapa semua di situ, atau nama kelompok. Nah kira-kira seperti itu, dan warna-warnanya bisa ditentukan. Nah biar pada kelompok pada enak, kalau warna ini saya punya kelompok ini, jadi kelompok saya di mana semua ya. Nah jadi bisa dicari berdasarkan nama, bisa juga dicari berdasarkan warnanya. Jadi seperti ini juga enak ketika sobat mencari, saya masuk apa, aduh kok tidak ada warna hijaunya ya.
kayak gitu, jadi enak. Oh, off saja sekian sekian, oh tanggal sekian off, karena sudah ada namanya dan ada juga warnanya, jadi mempermudah dalam melihat jadwalnya. Kira-kira seperti itu fungsi dari penyesuaian kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk sering mengulangi, karena sering mengulangi itu akan membuat Anda lebih memahami. Kira-kira seperti itu maknanya. Oke, di sini untuk menyimpannya langkahnya sama saja ya. Kita cukup file saja, save, kita save. Oke, save as kan langkah awal, save as, save juga boleh. Otomatis kalau save berarti file yang kita buat tadi sudah berganti dengan file ini. Jadwal piket pertama tadi sudah berubah. Ini kalau kita lihat di my dokumennya ya, my dokumen, tutorial, jadwal piket, buka tuh sudah berubah karena sudah kita lakukan penyimpanan. Dan ini perubahan akhir. Dan di sini saya sudah lama tidak menggunakan Excel karena sekarang berstatus sebagai fotografi dan editor. Jadi Word dan Excel sudah lama tidak di ini otak-atik lagi. Berhubung karena sering menggunakan Word Excel ini di masa lalu, otomatis masih mengingat beberapa tahapan yang sempat diingat. Jadi pengen sekali lagi saya latihan bersama sobat sekalian dengan membuat tantangan ya, kira-kira apalagi yang akan kita bahas ke depannya. Kalau bisa kita lakukan tantangannya, saya akan share. Kalau tidak bisa ya di situ batas kemampuan saya pasti akan memiliki batasannya juga. Dan itulah saya pribadi mengucapkan terima kasih sudah sering nongkrong di channel kami. Terima kasih sudah mendukung, terima kasih sudah share, dan terima kasih juga sudah mau latihan bersama kami. Semoga bermanfaat. Salam 10 jari dari saya, B. Bansel, dan tetap kreatif. Sampai jumpa di tutorial kami berikutnya.